Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Farmasi 3A NIM 1904010012. Di sini saya akan menjelaskan rancangan formulasi yang saya pilih di tugas UAS Tekpar. Untuk rancangan formulasi akan dibuat vitamin B6 dengan zat aktif sebanyak 20 mg dan bobot satu tabletnya itu 300 mg. Pembuatan satu batchnya itu sebanyak 250 tablet. Metode dalam pembuatan tablet ini menggunakan metode granulasi basah yang mana diperlukan bahan-bahan tambahan yang terdiri dari untuk bahan pengisinya itu laktosa, untuk bahan penghancurnya amilum kering, bahan pengikat mucilagogom, dan bahan pelicin MG stearat, anti adheren dan gligan yaitu talek. Untuk formulasi obat, pilihan obat yaitu fase dalamnya itu 92%, yang mana vitamin B6-nya 20 mg, mucilagogom arabnya 20%, amilumnya 10%, dan laktosanya itu secukupnya. Untuk fase luarnya itu 8%, yang mana amilum 5%, talak 2%, dan MG stearat 1%. Apa itu granulasi basah? Granulasi basah adalah suatu penambahan cairan terhadap massa serbuk dengan cara diaduk menggunakan alat tertentu untuk menghasilkan aglomerat atau granul. Untuk keterangan atau alasan dipilih bahan dan metode tersebut adalah untuk sediaan tablet, pembagian dosisnya akan lebih mudah dan jauh lebih tepat, mudah dalam penggunaannya. Dan karena zat aktif tahan terhadap air dan pemanasan, dengan metode granulasi basah ini, tablet diharapkan memiliki daya ikat kompostable yang tinggi. Dan kenapa dipilihnya laktosa? Laktosa untuk memenuhi bobot tablet yang diinginkan. Selain itu, laktosa memiliki rasa yang agak manis sehingga diharapkan dapat menutupi rasa aktif yang asin. Dan laktosa tidak OTT dengan zat aktif maupun komponen tambahan lainnya. Untuk mucilagogom Arab sendiri telah lama digunakan sebagai pengikat, memiliki daya ikat yang baik. Tablet yang dihasilkan cukup keras dan tidak OTT dengan zat lain. Untuk dipilihnya amilum telah sering digunakan sebagai penghancur dan mempunyai daya hancur yang baik serta tidak OTT dengan komponen lainnya. Dan dipilihnya talek, massa cetak tidak lengket pada punch dan die, mengurangi adhesi antara punch dan die, dan talek dapat pula dipakai sebagai glid dan tiang, dapat memperbaiki karakteristik aliran granul dari Hopper-K ruang die, dan gliden dengan aliran granul yang baik, distribusi ukuran partikel dapat merata. Dan untuk MG stearat sendiri atau MG stearat dan talek itu merupakan kombinasi yang baik sebagai pelicin dalam tablet. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama itu dibuat mucilagogom dengan cara mencampurkan gom Arab dengan air digerus dalam mortir hingga terbentuk mucilago. Dan kedua, seluruh fase dalam dicampur, yaitu fase dalamnya itu vitamin B6, amilum, laktosa, kecuali mucilago gom dalam wadah campuran sampai terbentuk massa yang mudah dikepal, mudah dipatahkan. Dan untuk massa basah diayak dengan ayakan mesh 10 atau 12 untuk tablet ukuran besar. Dan untuk granulasi basah dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius sampai kandungan lembabnya itu kurang dari 3%. Dan untuk granul yang telah kering diayak kembali dengan ayakan mesh 14 atau 16 untuk tablet besar. Dan untuk granul yang kering ditimbang dan dievaluasi. Granul yang telah memenuhi syarat dapat dicampur dengan fase luar yaitu amilum dan talkum. Aduk sekitar 10 menit hingga homogen, lalu tambahkan MG stearat dan aduk kembali dengan waktu 2 menit. Untuk massa siap dicetak, dievaluasi dan ditabletisasi menggunakan punch 13 ml dengan bobot yang telah ditentukan. Untuk tablet dievaluasi menurut persyaratan yang berlaku.
Dan ini kemasan produk yang saya buat. Dengan isi kemasan, komposisinya itu tiap tablet mengandung vitamin B6 20 mg, mucilagogum Arabnya 20%, amilum 10%, dan laktosanya itu secukupnya. Untuk farmakologi dari piridoksin atau vitamin B6 sebagai kofaktor atau koenzim dalam metabolisme asam amino, glukosa, dan lipid. Untuk indikasinya sendiri yaitu sebagai suplementasi atau nutrisi. Untuk kontraindikasinya itu kontraindikasi penggunaan piridoksin apabila ada riwayat alergi terhadap suplemen ini, dan pasien dengan penyakit jantung juga tidak disarankan menggunakan piridoksin secara parenteral. Untuk aturan pakainya sendiri yaitu untuk dewasa 10 sampai 25 mg, dan untuk anak-anak yaitu 5 sampai 10 mg. Tetapi ada juga untuk pasien dalam kondisi tertentu, seperti untuk pasien kondisi kekurangan vitamin B6, yaitu dosisnya itu 2,5 mg per hari selama 3 minggu, dilanjutkan 1,5 sampai 2,5 mg per hari. Dan pada wanita yang sedang mengonsumsi pil KB, dosisnya adalah 25/30 mg per hari. Dan untuk kondisi anemia sideroblastik yaitu 200 sampai 600 mg, kemudian diturunkan secara bertahap sampai 30 sampai 50 mg per hari. Dan untuk kondisi mengatasi gejala sindrom premenstruasi atau PMS yaitu dosisnya 50 sampai 100 mg per hari. Dan untuk kondisi batu ginjal dewasa yaitu 25 sampai 500 mg per hari, dan untuk anak-anak yaitu anak-anak 5 tahun yaitu di atas 20 mg per BB. Dan untuk kondisi tardive di skins yaitu 100 sampai 400 mg per hari. Dan untuk kondisi morning sickness yaitu 10 sampai 20 mg atau 3 sampai 4 kali sehari. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, kesemutan, diare, dan kantuk. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup baik. Dan untuk kemasannya 250 tablet dari PT, dan ini tuh dari PT Jaga Rasa, Tasikmalaya, Indonesia. Nama edarnya itu B6 vitamin atau vitamin B6 10 mg. Untuk neto 250 tablet MFG atau date 19 Januari 2022. Untuk expire date-nya itu 19 Januari 2024. Untuk nomor izin edarnya sendiri yaitu DBL 123456789 123. Untuk batch-nya itu 1/19/0122. Ini produk kemasan yang saya buat. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.